Halo guys, di sini saya mau menjelaskan tentang salah satu tokoh yang bernama Michel Foucault. Jadi, tokoh ini itu salah satu tokoh teori sosiologi. Sebelum saya menjelaskan tokoh tersebut, saya mau memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agustina Sriosta Putri, biasa dipanggil Astin. Saya berasal saya dari kelas 10G. Jadi guys, kita lanjut tentang tokoh tersebut. Jadi tokoh ini bernama Michel Foucault. Dia lahir pada tanggal 15 Oktober 1926. Dia adalah seorang filsuf, sejarawan, dan kritikus sosial asal Prancis. Berikut adalah biodata singkat tentang Michel Foucault. Yang pertama itu kehidupan awal Michel Foucault. Lahir di Poitiers, Prancis pada tanggal 15 Oktober 1926. Ia belajar filsafat di École Normale Supérieure di Paris. Yang kedua itu karir dari Foucault. Ia mengajar filsafat di berbagai universitas di Prancis dan luar negeri. Ia menjadi profesor di École de France pada tahun 1970. Yang ketiga itu pemikiran dari Michel Foucault. Dikenal karena pemikirannya tentang kekuasaan, pengetahuan, dan struktur sosial. Ia mengembangkan teori tentang relasi kuasa, arkeologi pengetahuan, dan panoptison, ya. Dan yang keempat karya-karya. Yang pertama itu Mades and Civilization 1961, ya. The Birth of the Clinic pada tahun 1963. Terus The Order of Things itu pada tahun 1966. Terus Discipline and Progress itu 1975. Terus The History of Sexuality 1976 sampai 1984. Wafatnya Michel Foucault ini pada tanggal 25 Juni 1984 di Paris, Prancis. Pemikiran Foucault telah memberikan kontribusi besar pada pemahaman kita tentang kekuasaan, pengetahuan, dan struktur sosial, dan terus mempengaruhi berbagai bidang studi. Michel Foucault adalah seorang filsuf dan sejarawan sosial yang terkenal dengan teori-teorinya tentang kekuasaan, pengetahuan, dan struktur sosial. Berikut beberapa teori pentingnya. Yang pertama itu teori relasi kuasa. Foucault menyatakan bahwa kekuasaan tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan. Kekuasaan menghasilkan pengetahuan dan pengetahuan dibentuk oleh kekuasaan. Ini berarti bahwa pengetahuan bukanlah sesuatu yang objektif, melainkan dibentuk oleh struktur kekuasaan yang ada di masyarakat. Yang kedua itu arkeologi pengetahuan. Foucault mengembangkan metode arkeologi pengetahuan untuk memahami bagaimana pengetahuan dibentuk dan berubah sepanjang sejarah.
Dan metode ini berfokus pada analisis struktur pengetahuan dan bagaimana pengetahuan tersebut dibentuk oleh kekuatan sosial dan politik gitu. Yang ketiga ini Panopticon. Foucault menggunakan konsep Panopticon, sebuah model penjara yang dirancang oleh Jeremy Bentham untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan dijalankan dalam masyarakat modern gitu. Panopticon ini merupakan simbol pengawasan dan kontrol yang terus-menerus sehingga individu menjadi patuh dan disiplin tanpa perlu adanya pengawasan langsung. Terus yang keempat ya, teori disiplin. Foucault juga mengembangkan teori disiplin yang menjelaskan bagaimana kekuasaan dijalankan melalui institusi sosial seperti penjara, rumah sakit, dan sekolah. Institusi ini menggunakan teknik-teknik disiplin untuk mengontrol dan mengatur perilaku individu. Terus yang kelima ya, epistemik. Foucault menggunakan konsep episteme untuk menjelaskan bagaimana pengetahuan dibentuk dan berubah sepanjang sejarah gitu. Terus episteme ini merujuk pada struktur pengetahuan yang dominan dalam suatu periode tertentu dan membentuk cara berpikir dan memahami dunia lah. Teori-teori Foucault telah memberikan kontribusi besar pada pemahaman kita tentang kekuasaan, pengetahuan, dan struktur sosial, dan terus mempengaruhi berbagai bidang studi termasuk sosiologi, filsafat, dan sejarah. Jadi guys, itulah cerita tentang Michel Foucault. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin ada kekurangan ataupun kelebihan, saya mohon maaf. Dan juga semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Dan juga terima kasih sudah mendengarkan atau sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.